Bapak dan Ibu yang saya hormati, para kepala sekolah yang menjadi mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencerdaskan rakyat Jawa Barat. Mungkin orang sering kontroversi terhadap apa yang saya lakukan dalam mengelola pembangunan di Jawa Barat, terutama dalam mengelola keuangan di Jawa Barat. Saya ini orang yang besar dari seorang ibu yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sekolahnya tidak sekolah, cuma sampai 1 SR berhenti, punya anak 9. Bapak saya tentara prajurit kepala, ibu saya concern pada pertanian sebagai orang yang menganggap diri bodoh. Bapak saya concern pada politik dan pendidikan anak-anaknya. Bagi bapak saya itu sekolah itu sesuatu yang wajib walaupun hidup kita susah. Saat saya kecil, ketika ada Mang Parta yang jualan es, ibu saya milih ngegebukin saya pakai sapu lidi dibanding saya dibelikan es. Jadi kalau saya pengen es, mie hayang es, padahal hargana zaman itu 10 perak itu 1 gelas. Tapi ibu saya nangis, bukannya diikuti beli es tapi ngambil sapu digebukin. Pendidikan memukul selama dilakukan dengan rasa dan cinta, itu akan menjadi pendidikan yang melahirkan citra rasa abadi. Bagi mereka generasi tahun 70-an, generasi lahir tahun 60-an, pasti sapu lidi, pecut adalah sahabat yang tidak terpisah dari kehidupannya. Tetapi apakah dari sapu lidi yang selalu dipukulkan, pecut yang selalu dipukulkan, itu melahirkan dendam, rasa sakit hati dan kebencian? Tidak, tapi itu melahirkan kenangan. Kenangannya di mana? Kenangannya adalah seorang ibu kukuh pada pendiriannya, tidak mau mengeluarkan uang dari kutangnya, karena nyimpan uangnya di kutang, di BH. Kemudian untuk apa? Untuk menyelamatkan kakak-kakaknya dari kolokan manja si bungsunya. Penting. Saya memandang anggaran belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat seperti itu. Saya lebih baik dicaci maki tiap hari oleh orang, dibenci oleh orang, terus dilakukan penekanan-penekanan politik dan sosial oleh orang untuk menggoyahkan pikiran saya agar saya membuka diri terhadap distribusi bagi-bagi keuangan provinsi. Saya begitu menjabat, apa yang saya pandang? Yang saya pandang adalah alokasi di APBD tertulis 1,2 triliun untuk belanja teknologi informasi sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat. Yang pertama saya coret adalah itu. Kenapa itu saya coret? Karena menurut saya itu adalah ironi. Kenapa ironi? Rakyat Jawa Barat putus sekolah, sekolah di Jawa Barat jelek-jelek, ruang kelas tidak dibangun, sekolah baru tidak dibangun, tapi uang dihambur-hamburkan 1,2 triliun. Alasan peningkatan teknologi informasi yang ketika masuk sekolah jarang dipakai atau sekedar mode. Karena dalam pandangan saya, keberhasilan pembangunan bukan pada mewahnya smartboard, bukan pada teknologi informasi di sekolah, bukan. Karena pandangan saya, SD, SMP, dan SMA masih menggunakan metodologi tradisional yang itu bisa melahirkan orang-orang hebat. Nah, berangkat dari itu, apa yang ada dalam pikiran saya? Di kita ngomong agama terpisah dengan kebijakan negara. Tiap hari gubernurnya cerita tentang agama dan kesalehan, para pejabatnya cerita tentang agama dan kesalehan. Setiap
setiap hari ngomong kesalehan. Kesalehan seorang gubernur itu bukan pada tartilnya baca Quran, walaupun itu harus, tetapi biarkan itu adalah peserta MTQ internasional. Tetapi ketartilan saya itu bukan pada mahrozul hurufnya Al-Quran yang diucapkan oleh saya, tetapi ketartilan saya adalah tartil dalam menerjemahkan angka-angka anggaran yang itu bersumber dari rakyat, yang itu harus kembali pada rakyat dalam bentuk layanan dasar, yaitu layanan pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, layanan infrastruktur dasar yang baik. Kemudian kalau seluruh layanan dasarnya baik, maka kebutuhan-kebutuhan berikutnya akan terwujud. Kenapa? Karena bangsa kita ini dari dulu sudah bisa hidup mandiri tanpa intervensi negara. Untuk itu apa problem Jawa Barat? Tiap tahun ribut, namanya penerima peta siswa baru SPMB. Anda memperbaiki sistem online, apapun dimahal-mahalin bikin sistem aplikasi, yang nggak akan bermanfaat kalau satu, jumlah kelasnya tidak cukup, dua, jumlah bangkunya tidak cukup, yang ketiga, tidak menyisihkan uang untuk beasiswa agar rakyatnya sekolah. Karena saya menemukan beberapa kasus, 3 kasus di mana ibu-ibu, saya bertemu dengan ibu-ibu yang nangis. Nangisnya apa? Pak hayang ka sekolah iya. Saya bilang sekolah ini aja, embung anak aingna embung sekolah muntah ke sekolah eta. Sekarang itu banyak orang yang mendapat privilege yang luar biasa. Siapa? Orang kaya. Di mana orang kaya? Di rumah les. Anak saya Nyihiang itu masuk kelasnya jarang, banyak bolosnya, tapi karena dilengkapi les, ya matematikanya lebih dari teman-temannya, menulisnya lebih dari teman-temannya, ya seneng. Gurunya juga ngajar les anak gubernur, seneng karena yang diterimanya kadang lebih gede dari gaji yang diterima, seneng. Dan saya menghargai itu, gitu loh. Kenapa? Saya suka memperhatikan. Jadi guru tuh capek ya ngajarin anak, jabat tuh daek cicing. Nih yang tuh kan operaktif, dibikin harus tekun, bikin tulisan gini saja perlu waktu dan kesabaran. Jadi sebenarnya kalau ngomong, gaji guru tuh kekecilan dibanding dengan tugas. Kalau ngomong sekarang sih seberat-beratnya guru sekarang lebih ringan, cuman bedanya satu, sekarang itu ngajar muridnya lebih ringan tapi psikologinya lebih berat. Kenapa? Orang tua hari ini dia tidak mau mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, tapi ketika dididik oleh gurunya dia tidak terima. Ini problem. Dan saya mendeklarasikan diri sejak menjabat gubernur. Sudah berapa kasus yang saya tangani? Saya jamin di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi, selama guru berkomitmen untuk pendidikan anak, tidak akan pernah ada kriminalisasi guru. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Tingkat kemanjaan. Di mana letak kemanjaan hari ini? Anak-anak hari ini nggak kuat jalan lama. Anak-anak hari ini nggak kuat dikekang. Anak-anak hari ini tangannya tidak bergerak lagi menulis. Anak-anak hari ini tangannya tidak bergerak lagi menganyam. Anak-anak hari ini tangannya tidak bergerak lagi menyulam. Anak-anak hari ini matanya tidak fokus pada buku yang dibaca. Anak-anak hari ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kecanduan gadget. Apa? Tidak fokus. Apa? Mudah lelah. Apa? Mudah putus asa. Sehingga angka dirinya pasti naik, angka tramadolnya pasti naik, angka ciunya naik. Sehingga apa lagi? Angka membuli temennya pasti naik. Angka menganiaya temennya masih naik. Kenapa? Dia tidak terlatih untuk menghadapi tekanan sejak kecil. Ini penting, Pak. Nah, sekarang hampir rata orang tua. Nah, kemudian ketika bertengkar di era 80-an,
Kalau ada yang bertengkar, maka yang dimarahin oleh ibunya adalah anaknya. Masing-masing orang tua ketika anaknya bertengkar memarahi anaknya masing-masing, maka tidak ada pertikaian antar orang tua. Hari ini ketika anaknya bertengkar, masing-masing membela anaknya dan mempersenjatai anaknya. Setelah itu apa lagi problem hari ini? Anak-anak terpisah dari ibunya. Yang disebut dengan terpisah adalah ada ibunya yang kerja di luar negeri, ada ibunya ada tapi tiada. Artinya dia tidak lagi berkata, dia tidak nyuruh, dia tidak melarang. Dua hal, ada tapi tiada. Ini problem, ini ngomong pendidikan. Nah, yang berikutnya lagi saya ngomong berulang-ulang adalah residu kehidupan. Siapa residu kehidupan? Yang ditinggal oleh orang tuanya pergi ke luar negeri untuk bekerja, kehidupan anaknya. Yang orang tuanya berpisah tapi tidak memperhatikan anaknya. Kemudian yang orang tuanya abai karena sibuk dengan kehidupan pribadinya. Apalagi kemudian akhirnya anak-anaknya menjadi anak yang kehilangan lingkungannya. Dan saya katakan hari ini sulit kita mengatakan lingkungan kita baik. Hari ini hampir tidak ada lingkungan yang dianggap baik. Hampir ya, masih ada. Kenapa? Keluarga sudah bukan lingkungan baik, kehidupan di tingkat RT sudah kehidupan baik, di jalan bukan kehidupan baik, kadang di sekolah pun bukan kehidupan baik. Anak-anak kita tidak punya ruang surga, yang ada ruang neraka.